Selamat siang, Arif. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya? Iya. Oke. Hari ini kita mau melakukan asesmen. Ya. Asesmen ini tujuannya untuk memahami permasalahan Arif lebih menyeluruh. Iya. Ya, terkait 7 domain permasalahan. Ya. Oke. Jadi untuk asesmen ini kita akan menggunakan formulir asesmen wajib lapor yang diadaptasi dari ASI. Ya. Untuk 7 domain yang tadi saya maksud terkait dengan permasalahan, yang pertama saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai informasi umum, Ya. informasi tentang dirinya Arif. Terus selanjutnya saya akan menanyakan masalah status medis atau masalah kesehatannya Arif. Iya. Terus saya juga akan menanyakan terkait status pekerjaan atau dukungan hidup, masalah penggunaan zat, terus juga masalah hukum, masalah keluarga atau sosial, dan yang terakhir saya akan menanyakan masalah psikiatri. Iya. Ya. Nah, nanti dalam setiap area permasalahan yang saya tanyakan ini, saya juga akan menanyakan skala penilaiannya Arif ya terhadap masalah-masalah itu. Ya. Skalanya itu menggunakan kartu respon ini. Ya, kartu respon. Ini ada skala 0 sampai 4. Iya. Ya. Saya akan menanyakan seberapa jauh Arif terganggu atas permasalahan itu dan seberapa butuh bantuan. Kalau di angka 0 itu berarti tidak ada masalah dan tidak membutuhkan bantuan. Ya. Angka 1 itu ada sedikit permasalahan dan tidak terlalu membutuhkan bantuan atau intervensi. 2 itu masalahnya tergolong sedang dan membutuhkan sedikit bantuan. 3 itu masalahnya tergolong serius dan membutuhkan bantuan, dan 4 itu masalah sangat serius atau sangat membutuhkan bantuan. Nah, itu untuk skala penilaian. Iya. Nah, terkait nanti pada saat menjawab pertanyaan ya, itu proses asesmennya ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 sampai 60 menit. Iya. Ya. Dan informasi atau data yang Arif berikan ya, kami butuh keakuratannya. Artinya lebih baik Arif tidak menjawab daripada memberikan jawaban yang tidak akurat. Iya. Ya, di sini Arif memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan dari saya kalau misalnya pertanyaan saya ini dianggap terlalu personal atau kurang nyaman pada diri Arif, seperti itu. Ya. Ya. Namun kami juga sangat mengharapkan Arif tetap bisa memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang saya ajukan. Ya. Nah, untuk semua informasi yang nanti akan kita bicarakan ini bersifat rahasia. Ya. Artinya hanya akan kita gunakan untuk keperluan terapi. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya Arif melukai diri sendiri atau mengancam diri ataupun mengancam buat orang lain. Nah, itu kondisi-kondisi khusus. Ya. Nah, aturan-aturan dalam asesmen ini juga saya akan menanyakan mayoritas 2 periode waktu ya. Ada 2 periode waktu yang akan saya tanyakan, itu dalam 30 hari terakhir dan sepanjang hidup. Iya. Oke. Paham ya Arif ya? Paham. Sudah dapat gambaran ya? Iya. Nah, sudah dapat gambaran. Oke, kalau begitu bisa kita mulai asesmennya? Bisa. Bersedia ya? Bersedia. Nah, kita akan masuk ke informasi demografis. Iya. Ya. Bisa diceritakan untuk status perkawinannya atau pernikahannya? Oh, belum menikah saya. Oh, Arif belum menikah. Iya. Untuk pendidikan terakhirnya Arif, riwayat pendidikannya seperti apa? Sampai SD aja. Sampai SD. Kenapa tidak lanjut ke pendidikan yang lebih lanjut? Malas sekolah. Oh, dulu malas. Iya, malas sekolah, capek. Jadi lulus SD sudah nggak mau lanjut gitu? Nggak ya? mau. Ya, seharusnya tadi aku nanya namanya dulu. Oke, untuk usianya saat ini berapa?
23 kayaknya. 23. Iya, 23. Sekarang laki-laki. Alamat tempat tinggalnya di mana? Di Pasar Segiri. Oke, cukup untuk informasi demografi. Kita lanjut ke masalah kesehatan atau status medis. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, Arif, untuk di status medis ini saya akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan riwayat kesehatannya Arif. Ya. Yang pertama, bisa ceritakan untuk riwayat kesehatannya Arif seperti apa? Ini maksudnya gimana ya? Kesehatan gimana? Maksudnya ya pernah ada masalah nggak dengan kesehatan atau keluhan-keluhan terkait fisik gitu selama ini? Oh, maksudnya sampai masuk rumah sakit gitu? Iya, sampai masuk rumah sakit atau ada penyakit-penyakit tertentu yang mungkin sewaktu-waktu bisa kambuh kayak gitu. Nggak ada sih. Kalau sampai masuk rumah sakit nggak ada. Mungkin cuma paling demam, pilek gitu-gitu aja. Oh, nggak pernah ada riwayat yang sampai dirawat inap gitu ya? Nggak pernah. Oke. Oh, mungkin pernah ini aja, pernah kecelakaan, Lu pernah ugal-ugalan, kecelakaan? naik motor. Oh, pernah kecelakaan naik motor? Pernah. Oke, berarti ada ini ya kecelakaan. Iya. Itu tahun berapa dulu sempat dirawat? Ya pas itu habis lulus SD itu langsung balapan motor di jalanan. Itu sekitar tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2004 2005 enggak salah. Sekitar 2004 ya? 2004 Iya, atau 2005? sekitar segitu. Oke. Berapa lama waktu itu Arif dirawat? 2-3 hari aja sih, nggak ada yang parah. Selama 2-3 hari? Iya. Waktu itu patah atau luka-luka gitu? Luka-luka sampai di ronsen, tapi nggak ada yang sampai patah gitu, nggak ada. Oke. Nah, untuk riwayat penyakit kronis nggak ada ya tadi ya? Penyakit kronis itu kayak apa? Yang tadi saya bilang kadang kambuh gitu. Oh, nggak ada. Atau ada riwayat sampai riwayat penyakit keturunan yang itu sudah muncul? Nggak ada. Tidak ada. Untuk saat ini Arif ada jalanin terapi medis? Terapi medis itu Maksudnya lagi apa? konsumsi obat? Enggak? Nggak ada sih, cuma ini aja apa pusing kadang batuk pilek itu aja minum obatnya. Tapi saat ini nggak ada ya? Nggak ada batuk pilek? Nggak ada sekarang ini sudah nggak. Saat ini tidak? Iya. Oke. Nah, untuk Arif pernah dites HIV, hepatitis B atau hepatitis C? Pernah tes sebelumnya? Pernah dites. Tes apa itu? Kayaknya yaitu tes HIV itu. Tes HIV. Kalau nggak pernah salah. ya? Untuk hepatitis B? Nggak pernah kayaknya. Hepatitis B nggak pernah. Iya. Hepatitis C? Nggak pernah juga. Nggak pernah. Untuk tadi pada saat tes HIV itu hasilnya gimana? Hasilnya negatif. Hasilnya Iya negatif. non reaktif ya? Oke. Iya. Oke, Arif, untuk pertanyaan mengenai status medis sudah selesai. Nah, menurut Arif nih, seberapa jauh masalah kesehatan ini mempengaruhi atau mengganggu kehidupannya Arif dan memerlukan bantuan? Dari skala 0 sampai 4 tadi, itu di angka berapa? Oh, 1 sih kalau dari saya. 1. 1. Oke, cukup Arif untuk masalah status medisnya. Kita Iya. akan lanjutkan ke status pekerjaan atau dukungan hidup. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Bisa. Oke, skip ya. Skip, kita langsung lanjut. Oke, untuk status pekerjaan atau dukungan hidup sudah selesai. Ya. Kita lanjut ke masalah penggunaan narkotika. Iya. Ya, untuk di masalah ini, di domain ini, saya akan menanyakan hal-hal terkait dengan penggunaan narkotika yang selama ini Arif mungkin sudah jalanin. Iya. Gitu. Iya. Ya. Saya juga akan menanyakan terkait yang tadi saya katakan, saya menanyakan dalam kurun waktu 30 hari terakhir dan sepanjang hidup
termasuk juga cara penggunaannya. Iya, Dan di iya. sini ada beberapa cara penggunaan, saya perlu jelaskan di awal, seperti cara penggunaan oral itu melalui ya diminum gitu, atau melalui mulut. Terus ada penggunaan nasal, sublingual, dan suppositoria. Ini ya, menggunakan melalui hidung, ya, melalui lidah seperti itu. Terus ada merokok, ada injeksi non intravena dan injeksi lewat intravena. Ya, nanti silakan dijawab sesuai dengan cara penggunaannya Arif. Iya. Seperti itu. Oke, bisa kita mulai ya. Bisa, bisa. Nah, Arif bisa ceritakan untuk riwayat penggunaannya selama ini seperti apa? Ini dari kapan ya? Dari pertama menggunakan? Dari pertama kali menggunakan. Pertama menggunakan itu lem sih. Dulu pernah menggunakan Lem. Kenapa? Karena kan lingkungan saya ya di daerah yang tadi pasar itu, jadi dari teman, nih cobain nih, enak katanya. Ya, jadi ya itu penggunaannya lem sampai hampir ini seminggu belum kesini. Jadi dari awal menggunakan lem itu di tahun berapa, Arif? Malahan itu dari lulus SD itu. Dari Ya, tadi sekitar tahun 2004 itu. 2004 itu Hmm, pakai lem. Oke, sampai sekarang ya. Masih sampai sekarang. itu Iya. aktif gitu dari awal. Dari sejak pertama kali kenal itu. Iya, aktif. Tapi nggak setiap hari, kadang bisa jadi berapa ya? Mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali, tapi nggak sampai setiap hari. 2 hari sekali gitu ya. Berarti dalam 1 minggu itu sekitar 3 kali ya. Iya, ya, bisa seminggu 3 kali. 3 kali. Iya. Oke. Ada lagi penggunaan lain Eh, selain lem? Pernah coba-coba sih itu apa, sabu. Pernah coba sabu juga ya. Sabu itu dari tahun berapa? Tahun berapa ya, bentar. Sekitar 2011-an itu coba-coba, sempat berhenti. Kalau nggak salah sih berhentinya sekitar 2013-an. Berhenti di tahun 2013. Iya, 2011, 2013. Nah, baru saya lanjut lagi itu sabu sama lem. Itu di tahun 2017. Sampai ini sebelum saya kesini. Ya. Oke. Jadi sempat berhenti sekitar 4 tahun ya. Iya, Dari iya. 2013 sampai 2017. Iya, iya. 2016. Iya, betul. Oke. Nah, Arif, untuk 30 hari terakhir ya, selama 30 hari terakhir ini pernah menggunakan alkohol? Maksudnya 30 hari apa ini? Sebelum saya kesini? Iya. Alkohol, iya, ada. Berapa hari kamu menggunakan? 30 hari terakhir ini kemarin kalau nggak salah seminggu sekali sih. Diajak Seminggu teman, sekali. iya. Nah, berarti selama 30 hari terakhir ini sekitar 4 kali. Iya, sekitar 4 4 kali. hari itu ya, 4 Iya, hari. iya. Untuk heroin pernah gunakan 30 hari terakhir? Heroin itu apa? Aku tahu. Gitu. Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya. 30 Iya. hari terakhir nggak pernah. Sepanjang hidup juga. Nggak pernah coba heroin. Kalau alkohol tadi sepanjang hidup pernah. Maksudnya sepanjang hidup tuh gimana? Maksudnya di luar dari 30 hari terakhir, kamu mulai menggunakan itu dari tahun berapa? Oh, ya pas itu yang lulus SD itu. Sekitar tahun 2004 itu juga Iya. ya, sampai sekarang. Berarti bersamaan dengan penggunaan lem itu tadi? Iya, bersamaan lem sama alkohol itu. Itu langsung aktif pada saat itu? Ya awalnya sih enggak, coba-coba. Awalnya di tahun 2004 itu coba-coba? Iya, coba-coba dulu. Karena kan nggak ada uang. Nah, akhirnya jadi rutinitas gitu, tapi rutinitasnya mungkin ya nggak setiap hari juga, seminggu. Berapa Mulai ya? aktif itu dari tahun berapa? 2000
6-an mungkin ya. Sekitar Iya, sekitar 2006. 2006 berarti sampai sekarang berarti sekitar 14 tahun ya. Iya, Kamu menggunakan alkohol iya itu cap tikus yang murah-murah itu. Karena kan nggak kerja juga saya. Cara pemakaiannya? Diminum seperti biasa. Oke. Untuk heroin tadi nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, untuk metadon Apa itu ya? menggunakan metadon yang seperti untuk terapi rumatan gitu, nggak pernah? Nggak pernah sih. dengar ya? Iya, nggak pernah dengar juga. Untuk opiat atau analgesik, obat pereda nyeri? Obat pereda nyeri nggak pernah. nggak ada. Nggak pernah, dalam 30 hari terakhir nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Untuk barbiturat? Apa itu? Barbiturat itu semacam obat penenang. Obat saya penenangnya lem itu aja. Kalau tadi kan opiat itu obat penghilang nyeri gitu. Iya, ya lem itu aja sih saya. Lem itu aja. Hah? Penenang nggak pernah ya? Iya. Oke. Untuk sedatif, obat-obatnya hipnotik nggak pernah. Nggak Kayak tahu. double L gitu? Double L enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Kokain pernah? Kokain enggak pernah Nggak juga. pernah. Amfetamin? Apa itu? Amfetamin? Amfetamin ya seperti sabu-sabu. Sabu. Sabu-sabu tadi udah ya? Iya. Sorry. Oke, sabu-sabu tadi gunain dari tahun 2011 ya? Iya, 2011 Itu sampai langsung aktif pada tahun itu? enggak juga. Di Kamu tahun mulai aktif dari tahun berapa? karena kan itu saya 2011 dikasih ya. Aktifnya sekitar setahun setelah itu sih. Oh, sekitar tahun 2012. Iya, 2012. Sampai masuk sini. Iya, aktif. Tapi nggak setiap hari. Nah, itu berapa? Paling bisa seminggu 2 kali aja. Seminggu 2 kali Iya. gitu ya. Itu mulai aktif di tahun itu. Iya. Biasanya kalau kamu sekali menggunakan tuh berapa banyak? Apa ya? Satu paket tuh bisa berdua. Satu paket yang berapa? Yang kecil itu Satu paket harga berapa biasanya? berapa ya? 2,5 mungkin. Iya, yang 2,5 itu. Nggak tahu saya berapa isinya itu. Itu bisa buat berdua. Nggak tahu berapa gram itu? Nggak tahu. Tapi beli aja itu harganya segitu. Sekitar paket berapa? Yang 250.000 itu. 250.000 Iya. ya. Oke. Nah, mulai aktif di tahun 2012 itu Iya. sekitar bulan berapa? Waktu itu? Bulan apa ya? Lebaran bulan berapa ya? Saya ingatnya sih Lebaran, lupa saya. 2012 itu habis. Jadi malam. Ya, tengah tahun berarti agak akhir tahun Iya. waktu itu ya? Jadi pas hari besar, Oke. malam takbiran saya itu kumpul. Oke. Nah, kamu menggunakan sekitar 2 kali ya dalam 1 minggu. Iya. Gitu. Iya. Tapi yang kamu gunakan ini paket 250.000 berdua gitu ya? Iya, berdua. Sampai biasanya efek yang kamu rasakan gimana? Efeknya ini efek yang tentang apa ya? Kayak penggunaan sabu kamu tadi. Ke sayanya atau apa? Iya, ke kamu. Ya kadang kalau misalkan nggak ada uang itu ya menghalalkan segala cara gimana biar dapat, pengen pakai terus. Itu kalau kamu memakai gitu, maksud saya kalau Iya. misalnya kamu habis menggunakan tuh sampai mabok gitu nggak? Enggak sih, Nggak enggak sampai mabuk karena ya makainya itu tadi dibagi dua. Kalau misalnya kamu pakai ini, efek yang kamu bisa nggak tidur sampai berapa hari gitu? Oh iya ada di begadang. Begadang. Iya begadang habis pakai itu. Berarti memang kamu menggunakan aktif itu dari tahun 2012 itu ya? Iya. Ada peningkatan dari penggunaan kamu atau Nggak ada, nggak ada? nggak pernah beli Polanya banyak. 2 kali Iya seminggu gitu. tetap itu. Oke. Nah, untuk penggunaan dalam 30 hari terakhir pernah menggunakan sabu? Sebelum masuk sini ya Sebelum masuk sini. ada. Ya Berapa itu hari? berapa? Seminggu 2 kali juga itu. Seminggu 2 kali. Heeh. Oke, berarti sekitar 8 hari ya sebelum
masuk sini. Iya, 8 kali. 8 hari. Berarti untuk penggunaan sabu kamu ini dari tahun 2012 sampai tahun ini sekitar 8 tahun ya? Iya, Oke, pernah menggunakan kanabis? Apa itu? Kanabis. Ya, kanabis. Nggak pernah ya? Nggak pernah dengar juga apa itu. Oh, ya udah. Untuk zat-zat halusinogen, Misalnya apa ya? Saya nggak tahu. misalnya ya hal-hal kayak yang menimbulkan halusinasi. Oh, nggak pernah sih. Pernah. Nggak pernah. Mungkin pas habis ngelem itu aja. Kalau penggunaan inhalan ya, atau Iya. lem ya. Lem itu aja. Dalam 30 hari terakhir, kamu berapa hari menggunakan lem tadi? Ya itu sekitar 2 kali juga. Sekitar 2 kali juga Mm-mm. dalam 1 minggu. Sekitar 8 kali juga ya. Iya. Untuk sepanjang hidupnya, Ya saya ingatnya sama kayak penggunaan sabu saya tadi sih. dari tahun 2004 itu langsung aktif ya? Tadi. Iya, kalau lem Untuk langsung aktif. Berarti sekitar 16 tahun ya? Iya. 16 tahun. Untuk cara penggunaan sabu kamu tadi dengan cara apa? Itu dihirup. Dihirup ya? Iya, pakai hidung. Dihirup pakai hidung. Mm-mm. Untuk penggunaan lem sama juga. Sama. Nah, Arif selama ini penggunaannya pernah tidak menggunakan 2 zat atau lebih itu dalam 1 hari atau dalam 1 pemakaian? Misalnya gimana? Misalnya nih, habis nyabu, habis itu langsung minum alkohol juga, atau dalam 1 hari yang sama, paginya nyabu, terus siang atau sore atau malamnya itu kamu? Oh, enggak. Nggak pernah. Enggak pernah sih. Dalam 30 hari terakhir nggak pernah ya? Enggak pernah kalau barengan. Sepanjang hidup juga nggak pernah. Enggak pernah. Dari 30. Iya, enggak pernah. Oke. Gantian makanya. Oke. Arif pernah jalani terapi rehabilitasi? Apa ya, rawat apa ke BNNK itu. Tapi disuruh pulang lagi, seminggu sekali suruh datang. Oh gitu. Itu apa ya? Nggak tahu. Itu rawat jalan ya? Oh, rawat jalan. Belum pernah rehabilitasi ya? Iya. Oke. Pernah overdosis selama menggunakan? Overdosis itu kayak apa? Kelebihan pemakaian sampai pingsan gitu, Oh, sampai enggak. dirawat? Nggak pernah? Enggak. Ini kalau pelaksanaan asesmennya itu bisa dieksplor lagi beberapa poin tentang pemakaiannya tadi yang menarik kayak gitu. Nah setelah itu baru terakhir kita tanyakan skala penilaiannya seperti biasa. Iya. Nah Arif, kita sudah bahas tentang masalah penggunaan zat kamu, masalah penggunaan narkotikanya. Nah menurut Arif, seberapa jauh Arif terganggu dengan permasalahan penggunaan zat dan seberapa butuh untuk dibantu? Itu membutuhkan intervensi. 3 sih dari saya. 3 ya. Iya, 3. Oke. Oke. Oke, untuk penggunaan narkotika masalah ini sudah cukup. Kita lanjut ke status legal ya, masalah hukum Arif. Iya, Bisa kita lanjutkan? bisa. Bisa. Oke. Nah, untuk masalah hukum ini saya akan membahas terkait beberapa permasalahan yang mungkin masalah-masalah tindakan-tindakan terkait tindakan kriminal kayak gitu yang sampai dilaporkan atau sampai diadili gitu oleh pihak terkait, Iya. pihak kepolisian misalnya. Nah, bisa dilanjut ya? Bisa. Ya. Oke, Arif, berapa kali dalam hidupnya Arif ya pernah ditangkap atau dituntut dengan hal-hal berikut yang akan saya tanyakan, seperti mencuri atau merusak fasilitas gitu? Pernah? Mencuri sih pernah Mencuri sampai ditangkap waktu itu? ditangkap. Berapa kali?
Eh, ini dari saya awal ya atau gimana? Iya, sepanjang hidupnya Arif. Berapa ya? Nggak terlalu banyak, mungkin saya ingat 2-3 kali sih. Itu sampai ditangkap ya di Ditangkap, tapi pernah sih divonis saya. sempat divonis juga ya. Iya, pengadilan. Berapa kali sampai divonis? 1 tahun. Sampai satu kali itu. Iya, 1 kali Satu aja sampai divonis saya. 2 kalinya sampai diadili aja. Itu nggak sampai, ya disuruh pulang aja. Oh, ditangkap tapi langsung Iya. disuruh pulang saat itu. 2 malam aja kalau nggak salah. Oh, tapi sempat diadilin ya, sempat ditahan gitu. Ditahan Berapa di hari? kantor polisi aja. Oke. 2 malam. Itu yang keberapa? Yang kedua? Yang pertama tadi Oh, jatuh vonis? atau- Iya, yang pertama jatuh vonis, Mm-mm. yang kedua ketiga yaitu dua malam aja nginap di sel. Habis itu suruh pulang. Ketiga. Berarti 3 kali ya. Iya. Untuk bebas bersyarat atau masa percobaan, waktu tadi sempat divonis tuh. Oh, Ada dapat keringanan atau nggak ada. Full saya 1 tahun itu. tidak pernah ini ya? Iya. Nggak pernah. Yang kedua ketiga itu mas bebas bersyarat atau gimana hitungan? Kayaknya sih nggak tahu ya saya kenapa dipulangkan, karena mungkin nggak banyak nyurinya. Oh gitu. Cuma helm. Nggak ada dikasih peringatan bahwa ini bebas bersyarat gitu? Nggak ada. Nggak Cuma di kantor polisi aja. Oke. Pernah ditangkap atau dituntut karena masalah narkoba? Pernah sih saya itu tempat jualan itu Berapa kali? sekali aja. Sekali. Oke, udah selesai. Udah anggap selesai. Terus riwayat keluarga, tanyakan ke siapa? Lanjut. Masalah psikiatrik, lanjut. Oke. Oke, untuk asesmennya sudah selesai. Ya. Arif mohon ditunggu sebentar. Saya akan periksa hasil asesmennya biar nanti kita lihat masalah yang Arif hadapi seperti apa. Iya. Iya. Sir. Ini saya di sini aja. Boleh sambil main HP ya? Ya, silakan ditunggu. Oke, Arif, ini Sudah. Sudah. Iya. Arif, ini hasil asesmennya. Jadi terlihat ini masalah penggunaan nafsa kamu ini paling tinggi, ya. Terus ada masalah hukum juga, ya. Ada masalah terkait hukum dan masalah keluarga, Iya. ya. Masalah keluarga. Nah, jadi dari masalah kamu ini terlihat nih masalah penggunaan kamu. Jadi terlihat bahwa ini ada peningkatan toleransi penggunaan ya. Ini penggunaan zat kamu alkohol, lem dan sabu-sabu, ya. Terus beberapa kali kamu terlibat masalah hukum ya, ditangkap dan diadili, dan masalah keluarga juga, ini kurangnya dukungan dari keluarga ya, kamu merasa dibuang oleh keluarga. Terus untuk masalah kesehatan ini tidak ada ya. Iya. Tidak ada masalah yang dominan. Untuk pekerjaan juga kamu pekerjaannya saat ini cukup stabil ya. Iya. Cukup stabil dan tidak ada riwayat psikiatri. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya ini kamu akan dilakukan asesmen lanjutan, evaluasi program detoksifikasi, wawancara motivasional, dan rehabilitasi rawat inap 6 bulan. Program maksimal 6 bulan, konseling individu, dan ada family dialog. Nah, nanti program-program ini akan kamu dapatkan selama nanti menjalani rawatan. Seperti itu. Gimana, ada yang kamu tanyakan? Ini 6 bulan nih saya di sini gitu ya atau gimana? Iya, jadi Maksudnya? Karena ini masalah kamu yang dominan itu masalah penggunaan nafza, ya kita punya program rawat inap itu untuk reguler maksimal 6 bulan. Ya, jadi program 6 bulan ini ini angka maksimalnya. Jadi paling lama kamu di dalam program itu 6 bulan. Oh, berarti bisa cepat? Bisa lebih cepat. Lebih dari 3 bulan ya. Minimal 3 bulan, nanti maksimal 6 bulan. Bisa lebih cepat. Oh, iya. Gimana? Udah setuju?
Ini apa? Detox-nya apa? Program detoksifikasi ini nanti kamu akan mendapatkan pengawasan khusus ya, observasi terkait fase withdrawal atau mungkin ada efek-efek tertentu yang muncul ketika kamu berhenti menggunakan. Oh iya iya. Jadi nanti akan diawasin di program detoksifikasi seperti itu. Ya. Oke, tanda tangan. Silakan tanda tangan di sini. Tanda tangan. Ya, Namanya juga. di sini. Oh salah, maaf ya. Iya, tanda tangan di sini. Nah, nanti juga kamu akan mendapatkan pemeriksaan fisik dari dokter. Ya. Oh dokternya dokter mana sini? Ada dokter sini yang akan Oh, iya. secara fisik. Iya. Oke, ada yang mau kamu tanyakan sebelum kita akhiri? Habis ini saya langsung kemana? Nah, setelah ini kita akan membuat rencana rawatannya. Tadi kita udah lihat masalah kamu apa. Nanti akan kita bicarakan lagi, kita susun untuk rencana rawatannya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Arif sudah bersedia untuk di assessment hari ini. Silakan kembali ke program. Ya. Oke.